Tapi saya yakin dan percaya Dunsana Soro Minang TV pasti kangen dengan host kita yang cantik. Karena lah barangkali kita dalam hal mau podcast, mau liputan, ditinggal Wak De Budes. Assalamualaikum Budes. Waalaikumsalam. Kabar kamu Budes lah moga. Bertinggal sama. Maklum selebritis. Oke. Kita nak Minang TV memang karena belakangan banyak kegiatan, jadi gantian kalau Patang Pak host yang pulang kampung, kini gantian. Iya, oke. Dunsana Soro Minang TV. Hari ini kita dari lobi Hotel Harmony One Batam Center berkesempatan dengan bangga Budes bisa bincang-bincang podcast dengan Soro Minang TV. Budes, Wawako, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Kota Payakumbuh, Bapak Erwin Yunas. Iya. Dan beliau juga didampingi oleh salah seorang warga Payakumbuh, tokoh masyarakat Payakumbuh di Kota Batam, dan beliau yang kebetulan juga bekerja di pemerintahan Kota Batam sebagai salah satu pejabat di pemerintahan Kota Batam, yaitu Bapak Leo Putra. Oke. Dunsana Soro Minang TV sadonya, tentu sebelum kita berbincang-bincang dengan dua tokoh yang ada di ranah, maupun satu tokoh ada di ranah dan satu tokoh yang ada dari rantau kita, maka kami tetap berdoa kepada Maha Kuasa supaya Dunsana gitu tetap sehat Budes. Iya. Amin. Tetap berbahagia ya Budes ya. Tentu yang pasti tetap mengikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke. Kita mulai Budes. Kita mulai. Tentu rasanya. Saya pandai ya Pak Baso Payakumbuh. Mungkin lebih seru Budes kali ya. Tapi kadang indah juga ada. Lalamo nak ngecek Baso Payakumbuh. Lalamo. Lalamo Bona. Lalamo Bona. Oke. Ya, Dunsana Soro Minang TV seperti yang kita ketahui dan kita sampaikan tadi di flyer, dan tadi juga sudah disampaikan bahwasanya lah hadir kita di Harmony One, lobi Harmony One Batam Center, kita berbincang-bincang dengan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Bapak Erwin Yunas. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang pertama sekali tentu kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Erwin di Kota Batam. Terima kasih banyak Pak Nasir. Masya Allah. Oke, Dunsana kita silakan. Ya, lah hadir. Ya, oke ya. Dunsana Soro Minang TV, mohon maaf kita kedatangan satu lagi narasumber, yaitu orang yang baru menjadi baru bulan madu ya. Ketua Umum Ikatan Gonjong Limo yang barusan dilantik. Assalamualaikum Pak Sepul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat gini ya. Semangat tadi ya. Tapi gitulah deklarkan beliau adalah seorang pejuang sejati ya, untuk di Provinsi Kepri kan gitu. Oke. Kembali kepada Pak Erwin. Baik. Pak Erwin, untuk awal kami mungkin Dunsana Soro Minang TV taunya seorang Erwin Yunas adalah seorang wakil wali kota Batam. Wakil wali kota Payakumbuh. Minta maaf. Iya. Tentu paling indah banyak sangeneknya sekitar beberapa menit ke depan. Kami pingin tahu, mana tahu Dunsana Soro Minang TV kita baik yang ada di kota Batam, baik yang ada di mana saja yang bisa memantau kegiatan Soro Minang TV. Mana tahu pingin tahu sebenarnya seorang anak muda yang sekarang menjadi wakil wali kota, muda kan Pak Sepul? Dari muda dari. Boleh dari awak ya nak. Bisa memiliki karir politik yang begitu bagus. Sebenarnya seorang Erwin Yunas itu awalnya siapa sih Pak? Jadi ini tentunya ingin menyapa Dunsana Minang TV, khususnya di Kepri. Soro Minang TV. Soro Minang TV ya, semoga Dunsana kesana dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, tentunya lancar dalam segala kegiatan. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Kita pulang dari rantau istilahnya tahun 2007 itu terpanggil karena memang ada panggilan politik. Nah, sebelumnya
Kita sendiri itu aktifnya di swasta, sebagai seorang pengusaha. Pengusaha. Kemudian lah lamo bergerak di usaha lebih kalau terkenal di usaha converting. Converting itu umumnya orang bilang itu percetakan. Converting industri, tapi itu teknologi yang kita jual itu dari ini, kita mengagini banyak beberapa produk yang membantu usaha kemasan. Nah, di situ banyak bakal lili yang kemudian baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, itu ada himbauan di hati itu. Kalau mau beko di kampung Rancak, Nah, selalu aja terpikir itu kampung. Kenapa? Karena Bukit itulah yatim. Jadi kelas 5 SD. Jadi ini kan ibu, mungkin doa ibu segala macam itu. Nah, di situ kami 8 bersaudara. Ya, mungkin di situ lo terpanggil kita, mungkin doa ibu itu yang buat kita sering pulang. Ya, betul. Nah, bekerja di perusahaan Eropa Amerika. Nah, sekolah juga sempat di Amerika. Nah, di situ ya selalu ingin pulang aja. Nah, setinggi-tinggi Tabang Bangau. Tetap balik ke Kubang. Balik ke Kubang juga. Nah, itu yang panggilan utama itu ya lah, panggilan untuk lebih dekat dengan ibu, kemudian mengabdikan ilmunya di kampung halaman. Ya. Menjadi wakil wali kota Payakumbuh. Next wali kota. Amin ya rabbal alamin. Dusana Soro Minang TV, profil singkat yang disampaikan beliau ya cukup kita kagumi ya, seorang anak muda ya Budes ya. Matu Budes sih belau. Itu Bapak ya. Itu. Lebih setengah dari Budes. Lebih tua setengah ya. Sebuah panggilan jiwa yang sampai beliau sampaikan tadi begitu berlang-lang buana di dalam di daerah perantauan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional ya Pak Erwin ya. Tapi tetap filosofi urang awak seperti yang selalu kita tahu dan sanak Soro Minang TV, satinggi-tinggi Tabang Bangau tetap pulang ke Kubangan Jo. Itu adalah sebuah panggilan jiwa seorang Erwin Yunas. Bisa menggadangkan sesuatu hal, kenapa tidak bisa membantu untuk kampung halaman. Insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Sebelum Pak Erwin kami lanjutkan, kami sapu-sapu di sebelah dulu deh. Ya. Mungkin ke Pak Ketua gitu dulu, ke Pak Ketua dulu lah, baru ke Pak Paleo. Pak Ketua. Kita harus sapu dulu. Nah, kami harus ucapkan selamat dulu nih kepada beliau. Assalamualaikum Pak Sepul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumringah Pak Sepul gini nampak. Ketua baru. Jujur kami Soro Minang TV sangat tinggi ekspektasi melihat acara yang begitu luar biasa di sana ya. Sampai jebol handphone kami mengikuti acara sampai akhir, termasuk kami tutup. Tidak sampai selesai, tapi insya Allah sampai di yang puncak kami ikutin. Pak Sepul, tentu kami dari Soro Minang TV all crew Soro Minang TV mengucapkan selamat kepada Pak Sepul sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Gonjong Limo Kota Batam. Mudah-mudahan tetap amanah dan istiqomah untuk mengayomi seluruh masyarakat Gonjong Limo. Amin. Oke, Pak Sepul. Awak ndak dalam-dalam pertanyaan awak ada. Kena kalau awak bicara Pak Sepul kok giku tahu nak. Kini gue pertanyaan awak dosa nak soron tentang skenek saya. Perasaan Pak Saiful melihat begitu antusiasnya masyarakat Gonjong Limo, Payakumbuh dan 50 kota di dalam rangka menghadiri pengukuhan bersama-sama tersebut. Apa yang ada dalam hati Pak Saiful gini? Ya, Mancalia itu langsung yang muncul apa? Saya harus lebih serius dan harus lebih fokus. Ya kan? Dengan harus lebih serius dan harus lebih fokus. Ya. Dengan antusiasnya, tingginya animo warga berarti tinggi harapan warga. Ya. Tinggi harapan warga terhadap seorang Saiful Badri. Ya, karena waktu memutuskan untuk ikut waktu pemilihan Ketua Gonjong Limo. Ya. Dan itu mengajak kawan-kawan berkomitmen bahwa saya bersedia jadi ketua asal kita semua sepakat bahwa harus ada perubahan. Kalau tak mampu berubah lebih baik kita mundur.
Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin itulah yang membuat warga itu harapannya juga cukup ya. Menitipkan harapan jadinya kan. Jadi dengan begitu antusiasnya orang kampung kita, khususnya Payakumbuh dan 50 kota yang hadir pada saat acara pengukuhan itu adalah satu bentuk harapan yang cukup besar yang dititipkan kepada seorang Saiful Badri Sopyan. Itu yang teraso. Itu yang teraso. Mudah-mudahan memang itu sebenarnya kan begitu Pak Wah. Ya, memang amanah. Itu. Amanah ya, amanah. Tentu paling sengeneknya kalau lebuli ya. Paling tidak program jangka pendek deh sampai habis Ramadan ya kan. Apa kira-kira yang membuat agenda Pak Saiful jangka pendek untuk membuat silaturahmi berkumpul-kumpul antara sesama warga Gonjong Limo. Ya, mungkin dimulai dari itu ya. Saya dari awal menyampaikan. Ya. Dari pengalaman selama di Batam mengikuti organisasi-organisasi baik itu Gema Minang, baik itu KSB, bahwa ini organisasi sosial yang selalu berpatok di sosial. Ya. Tetapi kita punya kendala kalau kita hanya berpijak kepada konsep sosialnya, kita susah untuk menjadi organisasi yang kompetitif, yang berkembang. Ya. Maka itu kita harus melakukan terobosan perubahan dan membuatlah program-program bagaimana organisasi ini betul-betul bisa memberikan kontribusi terhadap dengan berbagai macam latar belakang profesi warganya. Dan itu semangat itu harus dilakukan secara bersama. Iya, betul. Nah, sehingga semangat itu pun harus semangat bersama. Ya. Sehingga yang pertama itu kita tetap menjaga bahas supaya pengurus solid dan satu persepsi tentang konsep yang harus dijalankan ke depan di dalam mewujudkan cita-cita kita bersama itu. Organisasi kok harus dirasakan keberadaannya oleh warga Batam yang berasal dari luar 50. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Sebentar Pak Saiful, kita ke Pak Leo dulu. Siap. Salah satu tokoh muda ya, tokoh muda Payakumbuh yang ada di Kota Batam. Assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Leo sebagai mungkin bagian daripada masyarakat masyarakat Batam yang berasal dari Payakumbuh atau 50 kota, dan kalau tidak salah Pak Leo adalah salah satu pejabat di lingkungan pemerintah Kota Batam ya. Kira-kira apa harapan Pak Leo terhadap kepengurusan 2021-2026 dan kira-kira kontribusi apa dari masyarakat untuk bisa diberikan untuk membesarkan organisasi itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pemirsa Suara Minang TV. Ya. Suara orang awak. Ya. Motonya kan? Iya betul. Kita pertama pasti bersyukur ya, bisa syukur pada Allah bisa silaturahmi dengan Suara Minang TV dengan warga orang awak. Kemudian bersyukur kita bahwa saat ini kita hadir dengan bersama-sama Bapak Wakil Wali Kota Payakumbuh langsung yang datang ke Batam jauh untuk Pak Saiful Badri ketemu kita. Bayangin Pak Wakil datang untuk Pak Saiful. Langsung semangat. Untuk jadi Pak Saiful yang saya hormati, Pak April sama Bu Ides. Saya terima kasih dihadirkan di sini. Dibilang tokoh muda atau tokoh yang jelas saya mewakili warga Batam. Asal Payakumbuh. Warga Batam asal Payakumbuh. Iya. Lebih kurang saya berdinas di Pemko sudah 24 tahun. 24 tahun ya. Ya 98 ya. 24 tahun. Ya. Jadi dah lumayan lah ini. Yang jelas sekian lama saya dinas, kita wajib bangga dan bersyukur acara kemarin ya. Pak Saiful ketum yang baru sudah dikukuhkan oleh KSB yang langsung patakannya diserahkan oleh Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Ya. Begitu beliau perhatian sama kita, langsung hadir di acara tersebut dan memotivasi kita. Warga beliau, warga Batam, yang memang berasal dari
50 kota maupun kota Payakumbuh. Jadi harapannya ke depannya, saya sangat berharap lah seperti tekad ketum tadi untuk perubahan. Mudah-mudahan dengan tekad tersebut betul-betul membuat organisasi ini mengakar. Betul-betul ada perubahan ya. Mengakar dan merasa seluruh warga Batam yang asal 50 kota itu betul-betul terayomi. Ya. Jadi itu harapan saya mewakili masyarakat Batam yang asal 50 kota. 50 kota. Dan juga pada kesempatan ini saya juga berbangga hati lah Bupati hadir dari 50 kota, Wakil Wali Kota hadir, dan Wali Kota kita sendiri pun Wali Kota Batam hadir langsung. Kenapa? Ini adalah komponen yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Kita hidup di Kota Batam harus menjadi partisipasi lah, harus mendukung, harus memberikan kontribusi kepada Kota Batam yang kita cintai ini. Ya. Sampai kita mencari duit. Namun demikian juga kita sebagai warga Batam asal 50 kota maupun Payakumbuh juga harus ingat orang tua kita, kampung kita, dan pimpinan kita juga yang di kampung, baik Bapak Wali Kota Payakumbuh maupun Bapak Bupati 50 kota. Jadi ada komponen yang penting di sini, membina kita pimpinan di kampung dan juga pembina pemimpin kita yang di Batam, Pak Wali Kota Batam dan Gonjong Limo itu sendiri. Baru turun ke bawah kepada seluruh anggota kita. Mudah-mudahan dengan bagusnya sinergi ini, baik pemerintah daerah asal maupun pemerintah kota tempat kita menempati, kita hidup dan kita mencari kerja di sini, dan kita ini haruslah semangat untuk membangun Kota Batam, tapi tidak lupa dengan kampung halaman. Mungkin itu yang penting. Dan harapan Bapak Wali Kota Batam dengan pesatnya Bapak Haji Muhammad Rudi, dengan pesatnya kemajuan Batam saat ini yang begitu, dan beliau juga sekaligus kepala BP, jadi memang all out lah membangun Batam. Beliau berpesan kepada kita semua kemarin supaya dengan ada kemajuan pemerintah Kota Batam ini dan BP Batam membangun dengan begitu istilahnya kalau dibilang tuh sangat dasar lah pembangunannya. Dapat warga kita yang warga Batam yang asal ini betul-betul bisa berkontribusi. Jangan sampai tidak gitu, jangan sampai tinggal gitu. Bahasa kasarnya gue Paleo, jangan sampai menjadi penonton di Batam. Nah, kan begitu Pak Zepul ya. Intinya adalah, kalau boleh aku potong Paleo, intinya adalah Wali Kota Batam itu berharap apa yang diperbuatnya kini, maka seluruh komponen masyarakat silakan manfaatkan itu untuk mengembangkan ekonomi masing-masing, kan begitu. Nah, kok nak kamu jadi pedagang kaki lima, carilah tampaknya di mana pas, kan gitu Pak Sotang. Oke, ya, Wali kemarin sangat apresiasi dengan warga kita ini kemarin, bahwa apa yang diprogram beliau mendapat dukungan dari warga kita. Mudahnya bisa berkomunikasi. Jadi beliau juga mengucapkan terima kasih kemarin pada warga kita ini atas dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan yang begitu istilah mendukung program-program beliau. Jadi itu harapan beliau, harus orang kita yang asal, orang Batam asal 50 kota maupun Kota Payakumbuh harus memberi kontribusi, harus ikut serta dalam pembangunan Kota Batam. Itu harapan beliau. Oke, makasih banyak Pak Leo. Pak Erwin, kalau boleh sebelum kita masuk kepada agenda-agenda Pak Erwin selama di Batam, menghadiri kebanggaan-kebanggaan, perasaan seperti apa nanti tentang acara kita semalam dan segala macam. Kira-kira sejak Pak Erwin jadi wakil wali kota, kira-kira perkembangan yang cukup signifikan di Payakumbuh yang perlu disampaikan ke Adun Sanak Soro Minang TV, boleh kita bertanya enggak? Oh lah, sangat boleh. Sudah tuh baru kita bertanya tentang Batam, kan begitu? Silakan Pak Erwin. Bisa. Ya, silakan. Ya alhamdulillah, dari pengalaman kita menjadi pengusaha, kita bawa ke pemerintahan, itu alhamdulillah kini bisa dilihat hasilnya.
Nah, dari awal itu kan berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi di situ banyak berbicara tentang produk, tentang branding. Nah, sehingga itulah melekat ya selama belasan tahun ya. Nah, ketika pulang itu kita mencari itu masalah identitas kota. Nah, identitas kota gitu jelek itu kan Payakumbuh lah terkenal sebagai kota kuliner. Ya. Enak. Ya. Payakumbuh terkenal sebagai kota kuliner, tapi nya punya identik dengan produk yang tidak begitu terkenal. Nah, dia punya produk namanya Batiah. Nah, kalau kita sebagai seorang marketing ya bicara tentang produk, itu peluang ya untuk kita. Kenapa kita mau berpikir itu? Kalau kita sebagai wakil itu kan banyak orang bilang untuk si Pak datang hadiri kemana kemari, sana kemari, wakili kalau diperlukan, itu saja. Kamu nak mau, kenapa? Kita juga walaupun 5 tahun, kalau hanya tugas seperti itu ngapain? Tukang pukul-pukul gong. Enggak. Kita memang bukan itu tujuan. Kita ingin berbagi lah. Nah, kita lakukan rebranding city. Jadi kan kota Randang. Jadi Payakumbuh kan lah identitasnya sudah berubah menjadi City of Randang. City of Randang. City of Randang. Nah, Kota Batiah lah. Jadi Kota Batiah masih ada juga beberapa yang menyebut. Kenapa? Branding is branding. Kalau produk itu dengan brandingnya bagus, maka dia bukan dijual mahal. Enak. Ya, betul. Jadi, ini yang kita lakukan ya setelah 3 tahun perjalanan, alhamdulillah City of Randang semakin populer dan itu memberikan nilai ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi kota. Berpengaruh besar ya. Pengaruh besar dan kini di perencanaan pembangunan daerah Payakumbuh mewakili Sumatera Barat untuk tingkat nasional. Masya Allah. Nah, dan utamanya adalah city branding tadi. Iya. Nah, itu kemudian kita terbiasa dengan bekerja dengan sistem di swasta. Di situ kita membawakan sistem bagaimana orang bekerja dengan sistem. Nah, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan sistem. Alhamdulillah pemerintah Payakumbuh kini sudah terkelola dengan sistem, bahkan Payakumbuh kini termasuk pengelola pemerintahan kota terbaik di Sumatera. Sumatera. Bukan Sumatera Barat. Bukan hanya Sumatera Barat. Nah, kita buat sistem yang namanya ISPPD. Itu di awal kita buat itu bagaimana sistem informasi manajemen ini bisa dikelola dengan baik. Kemudian bagaimana kita bisa mengkontribusikan pekerjaan terhadap aparatur tanpa harus dikomando. Karena mereka sudah punya kalau kita bawakan ISO ke dalam pemerintahan. Nah, jadi job dia tuh jaleh gue ya. Jaleh itu. Enggak pasti bawa aku baru kerajaan itu Jadi bahkan itu write what you do what you write. Masya Allah. Itu namanya kinerja. Ya benar. Nah, di situ. Nah, kemudian kita juga punya pelayanan publik. Jadi punya pelayanan publik itu alhamdulillah ya kita dan Pak Wali Kota bersama seluruh jajaran dapat prestasi yang sangat membanggakan. Pelayanan publik itu nomor 1 nasional. Wah. Nah, kata Payakumbuh Randang of City tadi ya. City of Randang ya. Oke, lanjut Pak. Cukup menarik. Nah, jadi dengan mall pelayanan publik itu, jadi pelayanan publik itu dalam satu atap satu gedung dengan balai kota. Nah, di situ bisa dirasakan banyak kemudahan oleh masyarakat kita. Di satu pelayanan satu pintu terbaik di Indonesia. Di situ ada lebih dari 70 jenis pelayanan dalam satu atap. Semua kebutuhan masyarakat. Iya. Tentang layanan yang harus yang diminta kepada pemerintah. Iya. Jadi semua layanan OPD ada di situ, kemudian urus Samsat ada di situ, kemudian paspor ada di situ.
pembayaran retribusi, perbankan, bahkan di situ untuk tilang sudah ada di situ. Kemudian apalagi bahkan orang menikah pun ada di situ. Pelayanan untuk pernikahan. Jadi haji semuanya ada di situ. Galak udah sama Pak Sepul. Oke, lanjut Pak. Cukup menarik. Ini mungkin cukup banyak Dunsana Suara Minang TV informasi-informasi yang harus tahu masyarakat Batam, khususnya berasal dari 50 kota atau Payakumbuh itu sendiri, bagaimana perkembangan di masa Pak Erwin. Lanjut Pak Erwin. Nah, ini tentunya ya itu sebuah perubahan yang sangat besar dengan pemerintahan kami, dengan Pak Wali Kota. Kita bekerja sudah lebih berarah kepada sistem. Nah, jadi ya lah ndak sama oleh zaman dulu. Ya kita bekerja itu tidak perlu lagi diperintah-perintah karena nyolah punya target seorang. Punya target seorang-seorang ya. Iya. Oke. Cukup menarik Pak Erwin, tapi kita lah stop dulu sebentar. Tamanu ala Budes Pak Erwin. Nah, kita calik-calik dan sana gitu ada ndak yang komen? Tolong disapo Budes. Mano tahu ada dan sana Soro Permisa, Soro Minang TV yang pingin bertanya juga langsung kepada Pak Erwin Yunas sebagai Wakil Wali Kota Payakumbuh, kepada Pak Leo ataupun kepada Pak Saiful sebagai Ketua Gonjong Limo Kota Batam. Silakan Budes. Terima kasih Pak Host yang sudah dari tadi semangat sekali ya. Ya, pastinya bangga menjadi warga Luak 50 dan Kota Payakumbuh. Masyaallah. Kita bacakan dulu komentar yang pastinya Pak Wawako. Penonton kita tidak hanya dari Batam, tetapi malahan acara kita Patang Liput itu banyak yang telepon gitu, karena mereka menonton, menyaksikan, kok kami nggak tahu gitu ada acara di Batam gitu, karena mereka menyaksikan Suara Minang TV live gitu, dan bahkan dari internasional ya Pak ya, biasanya dari luar negeri pun ikut gitu menyaksikan perkembangan-perkembangan yang ada di, kalau kami kini masih Kota Batam gitu. Yang pertama Rizaldi Chan, selamat datang Pak Wakil Wali Kota Payakumbuh, Bapak Erwin Yunas di Kota Batam, Kota Madani. Iya. Selamat datang kembali, terima kasih banyak Pak Rizaldi Chan. Kemudian Asril Chan, nih Chan Yago semua kayaknya ya. Mungkin anak adik kemenakan ya nak. Sukses buat Suara Minang TV, suara orang awak, dan salam Buwe Pak Wawako Payakumbuh, semoga sehat selalu. Salam kembali dari Suara Minang TV. Kemudian Adnan Chan, nah masih Chan. Suara Minang TV Sabana mantap, menjadi contoh, menjadi corong orang awak. Yes. Memang itu niatnya ya Pak Os ya. Kemudian Rida Yoserizal, Suara Minang TV mantap. Yes. Kemudian Adnan Chan, mantap Pak Leo, tokoh muda Batam asal Minang. Iya. Nah kan lah duduk sebelah-sebelahan sama Pak Wawako. Mana tahu ya kan gitu. Kemudian Afni Ye Henry, selamat datang untuk Bapak Wakil Wali Kota Payakumbuh beserta jajarannya dan Ketua Gonjong Limo dalam menghadiri pelantikan Gonjong Limo Kota Batam. Semoga kedepannya Gonjong Limo semakin sukses buat Suara Minang TV. Amin. Terima kasih banyak. Rizaldi Chan lagi, selamat Kanda Saiful Badri Sofyan atas pelantikan sebagai Ketua Gonjong Limo. Semoga Gonjong Limo makin eksis. Yes. Amin. Terima kasih. Ahmad Sosiawan, nah orang kampung awak, orang Piladang. Chan ni tak usah buat dah. Ni nak ada nama Chan. Nah, Chan sih kodo, Ahmad Sosiawan. Selamat dan semoga sukses untuk Ketua Gonjong Limo Saiful Badri, dan selamat datang kepada Wawako Payakumbuh Bapak Erwin Yunas di Kota Batam dari seluruh tim relawan Rang Awak Peduli. Masyaallah. Yos Caniago, nah Caniago lagi, mantap Suara Minang TV, suaranya orang awak. Yes. Terima kasih banyak. Rida Yoserizal, memang mantap sistem One Gate Service untuk Kota Payakumbuh. Ya, nah Payakumbuh bukan itu saja, masih banyak nanti yang akan disampaikan. Ya. Alun tobat seutuhnya, masih separuh-separuh tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Ketua Gonjong Limo Batam, semoga sukses, dan Pak Erwin Yunas juga, dan juga Suara Minang TV, suara orang awak. Makasih Alun tobat seutuhnya. Muhammad Eko, mantap Suara Minang TV, dan selamat untuk Pak Erwin Yunas
Putra Sari Lawe. Oh, apa orang Sari Lawe? Sekecamatan awak kira. Aslinya. Kecamatan Akabiluru. Ramdhani Muhammad Eko ikut leto Pak. Putra Sari Lawe. Oh enggak mungkin ya anak. Kalau Bapak wajar nggak tahu semua. Jangan sampai masyarakat yang nggak tahu juga Pak. Ramdhani Putra Legusa, sukses untuk Suara Minang TV. Makasih. Makasih. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, terima kasih Donsana Suara Minang TV yang Allah menonton, yang Allah memberikan komen, dan tentu kita berharap itu di-share banyak-banyak. Iya. Komen lah banyak-banyak. Karena Pak Host tidak hanya untuk diberitahukan kepada masyarakat, tetapi seperti pidatonya Pak Wali Kota Batam, inilah Batam gitu, bisa dicontoh di Kota Payakumbuh. Nah, ada beberapa hal yang mungkin Batam pun bisa mencontoh ke Payakumbuh gitu. Dan kota-kota lainnya gitu, supaya menjadi seperti itu, seperti itu gitu. Yo kamu deh Modes. Sebelum kita mau lah, kita cerita, kamu boleh lah kita cerita. Yo kan kunjungan pemerintah daerah. Pak, ini seorang Payakumbuh. Oh, betul ya. Karena kunjungan pemerintah kota yang berkunjung ke kota A, dari kota A berkunjung ke kota B, pasti ada manfaat, pasti ada positif yang bisa ditarik menjadi sebuah perbandingan kepada kota asal gitu. Kan begitu biasanya kan. Untuk perbaikan kotanya. Untuk perbaikan kota berikutnya. Pak Erwin, kalau Pak Saipul gua lacok podcast beliau. Sampai 2 kali. Tapi urusannya parang tadi. Sekali luar biasa. Oke, Pak Erwin. Begitu selama berarti berjalan berapa tahun Pak Erwin? 4 tahun. 4 tahun ya. Ke tahun kelima gitu. Setengah tahun. Sampai setengah tahun. Berarti 6 bulan lagi pengangguran kecil Wali Kota Batam. Pengangguran jadi pejabat ya. Pengangguran jadi pejabat. Ya, maksudnya seperti itu. Oke. Pak Erwin. Selama dengan berbagai macam prestasi dan konsep Pak Erwin melakukan berkolaborasi dengan wali kota itu sendiri, kira-kira kalau dari sisi kepeang-kepeang, menaik PAD wat Payakumbuh itu kan? Itu kan perlu juga banyak sekali kok. Mungkin tentu dari situ salah satu ukuran bahwasanya semua apa yang dicapai tadi, prestasi tadi itu secara subjektif, secara objektif tentu bisa diukur juga dari sisi PAD-nya gitu. Silakan Pak. Jadi ada beberapa perbedaan antara kota itu dengan kota-kota yang berada di daerah yang padat. Ya. Keberadaan kita di Payakumbuh itu lebih kepada sebagai pelayanan. Sebagai pelayanan. Benar. Melayani ya. Melayani ya. Pejabat itu melayani. Yang kita pikirkan dulu adalah bagaimana masyarakat kita itu makmur. Benar. Ya, nah, masyarakat kita makmur, mereka lancar berusaha, semua urusan efektif dan efisien. Bertambah penghasilannya. Ya, betul. Karena disitulah tugasnya pemerintah. Ya. Jadi pemerintah menanggung hajat hidup orang banyak. Ya. Nah, dari situ kita melihat alhamdulillah kita bisa buktikan bukan hanya dari ucapan tapi juga dari laju pertumbuhan ekonomi. Itu. Di situ. Dan alhamdulillah selama 4 tahun ini Payakumbuh selalu jadi teratas untuk pertumbuhan ekonomi terbaik di Sumatera Barat. Masya Allah, dari kabupaten kota lainnya yang ada di Sumbar. Nah, bahkan saat pandemi pun itu betul. Ya, yang lain minus, Payakumbuh masih plus walaupun 1. Batam minus sampai 2,2 sekian persen. Betul enggak? Pada saat itu. Pada saat pandemi. Bahkan Payakumbuh masih plus 1. Nah, jadi artinya apa? Keberadaan kita itu memberikan dampak yang banyak terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Dan maka kini Payakumbuh lah terkenal sebagai kota kuliner itu 24 jam. Nah, awak sebagai saksi lah, sama-sama gitu. Nah, memang awak sebagai saksinya gitu. Betul jadi tuan. Betul kan? Iya, betul ya. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi,
Itu adalah proses nanti kita menyadarkan pengusaha. Ya kalau nyolah dibangunkan fasilitas yang baik, ya nak, lancar berusaha, ya kan? Nah berbagilah. Ya kita menghimbau ya dosana awak ya lah menggalih lah apa lah bayar pajak. Itu salah satu ya. Tentu harus ada feedback kepada pemerintah itu sendiri. Misalnya lah bertambah orang ke kampung, menginapnya di perumahan, di homestay, di hotel. Nanti mungkinnya berdagangnya, jualannya rami. Enak. Di situ kita perlu kesadaran dari masyarakat. Nah, tidak perlu diketok-ketok benar pintu. Karena kenapa semuanya adalah diberikan untuk pelayanan masyarakat. Kalau masyarakat bayar pajak, itu akan kembalikan ke masyarakat juga. Kepada masyarakat juga. Itu. Dan yang lebih penting, seperti di awal tadi disampaikan, proses pembayaran mungkin lah bisa pakai handphone juga. Sudah. Ya kan? Iya. Karena tadi berbasis sistem. Ya benar. Sudah berbasis sistem. Luar biasa. Oke, Pak Erwin, masih banyak sebenarnya yang akan kita gali. Kita beralih ke Ketua Umum Gonjong Limo sebentar. Mohon izin, Pak Saipul. Konsep Pak Saipul di dalam membangun Gonjong Limo ke depan itu seperti yang tadi disampaikan, untuk lebih realnya seperti apa Pak Saipul? Untuk lebih realnya program itu nanti ke depannya untuk membackup daripada konsep dan untuk menjawab harapan daripada masyarakat Batam asal Payakumbuh itu sendiri gitu. Ya, karena itu juga udah tekad kita, komitmen kita bersemangat. Bahkan kita semalam juga meminta, ini kebetulan ya kita terima kasih sekali juga diskusi dengan Pak Wawa. Dia juga mau menunda kepulangannya karena beliau begitu mensupport Gonjong Limo ini ya. Bincang-bincang kita tadi bahwa ini organisasi sosial, tapi harus kita rubah menjadi organisasi sosial ekonomi. Harus diarahkan sang nenek, dibelon setir kos kata ya. Jadi organisasi sosial ekonomi artinya apa? Organisasi kok harus mandiri. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi bisa untuk mempunyai kegiatan ekonomi lah. Ya betul. Sama organisasi, kenapa kelemahan organisasi kita sama? Organisasi itu pasti butuh biaya, pasti benar. Dan kalau organisasi kok hanya dana itu ditopang oleh satu atau dua orang, organisasi tidak akan sehat. Ya betul. Kalau bergantung kepada individu, itu yang tidak boleh. Ya. Harus bisa menghidupi diri sendiri. Sebab organisasi itu artinya apa? Untuk awal, contoh untuk awal, kita kok kan ada yang ikut waktu UBS 52 Ikatan Kenegarian. Iya. Ya. Yang dilantik batang 40. Dilah kita tetapkan di dalam UBS, kalau kita kemudian ingin maju bersama, tidak banyak-banyak. Satu IKA punya iuran 100.000 aja per bulan. Kena banyak ada 50 IKA 5 juta sebulan. Kita orang Minang baru saja tidak harus dengan modal besar. Ya. Coba kita jopi tiket itu bisa kita kembangkan. Kita bisa maju. Mari kita berpikir. Artinya apa? Yang pertama itu, kalau kita punya biaya dana untuk rape, biaya untuk ngopi, cocoknya rape nggak salah. Ditinta ngopi ada. Orang walaupun ketuanya punya piti, tapi kalau ketua kemenang ngopi itu pasti lama-lama dia kan. Itu karakter lama kan? Nggak talok lah. Itu bagi warga, bagi kita itu yang kedua. Kalau orang punya iuran, ini akan merasa organisasi itu milik ini, milik bersama, ya kan? Dan orang kok kalau kita yang ketua yang membiayai organisasi dengan kantongnya atau biaya aku bersama akan berbeda. Kalau kita tidak akan berani mengkritik ketua. Organisasi itu yang membiayai kok. Itu positifnya ya. Tapi maka itu kita siap untuk itu. Dengan kesiapan kita itu, dan kini kok waktu mubes, sebelum mubes kita lah punya konsep kan. Waktu konsep kok waktu visi misi lah mau sampaikan. Ya kan? Sehingga di hati kita buat namanya ada Dewan Pertimbangan Organisasi. Di dalam ADRT kita berikan wewenang. Kita harus melakukan raker, memberikan laporan. Organisasi itu programnya dan kegiatan harus terukur. Dan Dewan Pertimbangan itu boleh mengevaluasi, boleh memecat ketua.
Ketua umum. Oh, tidak harus lewat Mubes. Tidak, bisa. Contoh mungkin lewat Mubes dipercepat atau apa. Tapi oke, kita kasih Mubes. wewenang. Artinya Iya, iya. apa? Ambo sebagai ketua umum waktu sampai bisa sampaikan. Ambo bertekad, Ambo buat program berjalankan. Kalau nggak benar silakan pecat. Ya. Nah, itu sebagai tekad gitu. Itu komitmen ya. Artinya apa? Untuk mengawas kita buat kok sendiri. Iya. Itu tanda kita komitmen. Itu yang pertama. Masalah ekonomi tadi Ya. kita lah bincang-bincang. Beliau orangnya luar biasa. Ya. Payakumbuh menjadi nomor 1 di Sumatera, nomor 1 di nasional untuk pelayanan Betul. publik ya. Itu yang harus kita contoh dan kita adopt di dalam menjalankan organisasi. Beliau cuma Payakumbuh, kita cuma untuk organisasi Gonyi Limo. Masa enggak bisa? Kalau kita enggak bisa kan ayo Lama nah ketua SPSI. Oke, satu hal Pak Saiful. harapan yang pasti kita butuh dukungan beliau. Ya, benar. Cek lagi Pak Saiful. Awak pengen tahu nih psikologinya Pak Saiful. Ambo tahu dan Dunsana Soro Minang TV pasti tahu karakter seorang Saiful itu adalah memang seorang pejuang, seorang aktivis, ya. Yang kadang-kadang sebagai seorang aktivis inyo orang samo sendiri saudara. Enak. Kapolai kalau lah siap untuk berjuang, memperjuangkan hak daripada anggota itu sendiri. Kan itu memang backgroundnya Pak Saiful. Pada saat seorang Saiful Badri Sopian menjadi ketua Ikatan Keluarga Gonjong Limo, berarti Pak Saiful lah menjadi nenek mama orang. Kira-kira dua sikap tuh rasa tentu punya apa yang sedikit berbeda lah ya. Nah, kira-kira lay bisa mengejas jiwa yang tadinya dengan kira-kira bisa enggak ya? Kira-kira ya mungkin bisa paham lah Pak Saiful apa pertanyaan awak Masuk sampai ke situ sebelum menyatakan siap untuk ikut dipilih, ikut waktu pemilihan lah dipikirkan sampai ke situ. Oke. Sehingga yang pertama ingin sampaikan pengalaman memimpin. Ambo pemimpin buruh yang termasuk yang dianggap senior lah karena terlalu lama gitu. Sebetulnya tidak ingin begitu juga, tetapi ada rasa tanggung jawab yang belum bisa untuk ditinggalkan. Ambo orang yang pertama, Ambo yang selalu menyatakan Ambo anti feodalisme. Anti feodal. Itulah yang selalu tapi itu sebuah keuntungan. Sehingga biasa jumpa wali, bahkan walau pemerintah punya rasa berang mau sampaikan berang. Kalau kritik sampaikan kritik, tapi kita harus sportif. Di saat kita pun menjadi pendukung pemerintah secara politik bukan berarti kita harus manut. Tapi kita juga harus siap mengkritisi Itu sikap penting. Di saat kita tahu kan, ini mohon maaf di Batam orang kita di saat pilpres kemarin arahnya kemana? Ambo orang berani untuk menentang itu walaupun dikatakan macam-macam bagi orang. Kita harus punya sikap. Kan? Itu contoh. Tetapi banyak orang mengartikan kita ke pendukung pemerintah kalau selalu tidak. Di saat pemerintah salah ada yang mengkritis, kita berada di pihak orang yang mengkritisi. Itu masalah itu tadi. Itu yang kedua di masalah yang tadi sikap menerima mama. Itu mau sampaikan bahwa kalian harus bisa menerima. Ingat, ini terjadi perubahan pimpinan yang dulu pemimpinku organisasi orang awak organisasi yang orang awak yang berasal dari daerah yang adat istiadatnya tinggi, yang berbudaya, yang beretika, ya kan? Sedangkan Ambo dibesarkan sebagai seorang aktivis, orang yang penuh dengan kekerasan dalam tanda petik dan itu tolong dipahami. Dari awal mau sampaikan, tolong dipahami itu. Tetapi bagaimanapun tekadnya satu, kita ingin maju. Dan perlu diingat, bukan ingin untuk tidak menghargai. Tadi pun kami diskusi, itu pun mau sampaikan. Banyak orang sama juga Pak Pak April mengatakan saya pokok orang kaya. Namun tidak ingin tidak disebut orang kaya. Tetapi mungkin di dalam ketegasan kesannya keras. Tetapi ya boleh keras itu bukan artinya gitu. Keras itu dalam prinsip itu harus. Keras dengan prinsip harus. Kalau yang prinsip kita harus keras mempertahankan, tegas. Apapun resikonya. Kan sudah tahu, saya apapun itulah yang membuat orang ingat kita. Apapun risikonya pasti saya hadapi kan.
Di Batam mungkin orang lah tahu. Iya, iya. Kalau yang menganggap itu soal yang prinsip yang harus diperjuangkan, Ya. Apapun yang di depan. kondisi yang kini. Ya. Mohon maaf kita singgung sedikit. Ya. Masalah upah. UMR Ya, Batam. betul. Sama gubernur sampai sekarang tak selesai. Ya, benar. Sampai mau ke Jakarta sampai terpaksa. Kemarin bulan Januari Ya. Februari. Daerah sana steril kalau sampai ke belakang. Di Ya, depan betul. Mahkamah Agung berani orang Batam Ya. rame-rame demo buat membentang ke sepadu di depan mahkamah. Demi sebuah prinsip. Iya, ini sebuah prinsip. Yang kita lawan itu apa? Hanya membawa menghadapi seorang gubernur. Ya, Oke. itu harus dilakukan. Apakah tidak ada tantangan, apa tidak ada kecaman? Pasti. Tetapi hal yang kita anggap benar dengan prinsip, apapun resikonya harus diperjuangkan. Oke. Ya kan? Memang Pak Wawa, kita kan tahu Pak Saiful itu kan memang cukup aktif ya di dalam perjuangan buruh ya. Ya. Dari mungkin 20 puluhan tahun ya Pak Saiful ya. Nah, mau 20 Jadi awak gue patutnya tanya ya kadang-kadang Pak Wawa. Saat beliau terpilih menjadi ketua Gunjung Limo, jadi ni mama Pak Saiful gini kira le ndak mengkrek kayu kan sado ke. Kan ya kau nak. Apa namanya, mungkinlah kebiasaan gitu kan. Jadi kalau orang yang nggak kenal, contoh di Rape gitu kan, wah berang taruh serang. Kalau biasa demo kan, Ya. ayo kan, Ya gitu. ini dibawa ke Rape kau rawat, bapak-bapak itu hadir, tidak bisa dong. Nah, ini kita bawa tuh udah. Iya. Oke Pak Wawa. Sedikit komen Pak Wawa terhadap dua karakter yang berbeda bagi seorang Saiful dalam sebuah jabatan. Satu karakter seorang Saiful terhadap dua jabatan yang berbeda itu. Apa komen Pak Wawa? Oke. Nah, itu zaman kan lah berubah. Ya. Zaman lah berubah dan kita lah butuh menunjukkan eksistensi keberadaan orang awak itu. Ya. Ya selama aku mungkin dengan cara-cara itu nampak Gunjung Limo hadirnya rami ketika dialek saja. Ya. Enak. Betul. Nah, kini justru ada agen perubahan. Enak. Wah, bahasa yang cukup Nah. keren. Agen perubahan Nah, minimal di Gunjung Limo gitu ya kan Pak Wawa? Jadi agent of change-nya. Jadi, kalau baca lihat itu agent of change-nya. Nah, kini kita melihat baik caranya supaya orang awakku yang selama ko sifatnya berdikari ya kan, berusaha sendiri-sendiri itu seorang banyak orang sukses Ya. tapi tidak banyak yang bersatu bersama-sama, bekerja bersama-sama ya kerja di bidangnya seorang-seorang Ya. dan itu telah dibuktikan bahwa Pak Ketum gitu mengelola multi etnis. Oh iya, pasti. Ya. Enak. Ya, betul. Nah, kemampuan beliau, pengalaman Pak Ketua di mengelola multi etnis itu harusnya menjadi sebuah energi untuk Gunjung Limo. Semakin homogen ya. Betul, Mbak Anyu berhasil. Jadi justru anak bentuk desa kok kan. Ya. Ayo berang. Itu para lucu kadang-kadang. Enak. Ya, para lucu nenek mama kok berang. Iya. Nah, supaya ada oleh kadang awak itulah terlalu lama awak terkalu. Terlalu lama di zona nyaman ya. Lama nyaman. Nah, itu tuh. Jadi kalau kamu pribadi mencelek waktunya kita berubah. Itu rami. Enak. Nah, tapi berbagi seketik-seketiknya. Ya kan? Oke, iya, Harusnya lebih kuat lagi. Betul. Nah, bawa sadonya IKK berkumpul di Gunjung Limo maupun nanti ikut kerukunan daerah-daerah lain, kota Betul. kabupaten lain. Betul. Nah, itu nanti menjadi kekuatan buat IKSD. Yang paling penting, keberagaman Nawa itu menjadi satu. Itu sebenarnya sebuah modal utama ya, Betul. keberagaman tadi itu ya. Orang awak itu selalu berkontribusi. Ya. Selalu berkontribusi. Nah, Batang kan Pak Wali Kota juga bilang, Ya. orang Minang tuh menerima. Menerima mudah dia pahami. Nggak banyak cincong rasanya. Ya. Gusur yo, kok perlu sampai untuk pembangunan daerah. Jadi Pak, Ya. nak melawan begini dong. Ya. Ya. Kenapa? Itu paguno untuk pemerintah. Artinya apa sebenarnya kalau dapat caro pemimpin yang tegas bentuk Pak Wali Kota Ya. tegas
ya bisa menjalankan pembangunan dengan baik, menjalankan sistem dengan baik, ya masyarakat merasakan kemakmuran. Nah, Ketua Gonjong Limo tahunya Ganyo Kerajokan bisa memahami karakter-karakter itu dan ketegasan itu kita harapkan ada kemajuan nanti untuk Gonjong Limo. Amin. Agent of change. Agent of change. Nah, tadi lagi tuh buat lo logo baru untuk Gonjong Limo. Insya Allah nanti bisa diwujudkan. Bisa diwujudkan ya. Oke. Ada sistem nanti. Oke, siap. Minta terang Budes. Budes, sabalun mungkin kok adolan emang ganjal di Budes ngene kok tanyo ke Pak Leo atau ke Pak Wawa ndak bisa wak membaca dari siko perasaan Budes tuh termasuk ke Pak Saipul. Kita cari dulu dun sana. Tapi sebelum itu banyak orang Payakumbuh yang masuk ke kolom komentar kita. Jadi kita sapo dulu. Iya, kita sapo dulu. Kita mulai dari Yandri Putra Sultan Bagindo. Ya. Luar biasa Suara Minang TV, suara orang awak ya. Itu warga Gonjong Limo. Ya. Suara Minang, terima kasih dukung Tari Suara Minang TV Pak. Yes. Ya. Red Sky Analyzer, Suara Minang TV, suaranya orang awak, mantap Mak. Yo, alhamdulillah. Berarti itu kunakan awak berarti mana? Mama awak ya Ki, makasih banyak Ki. Yandri sehat selalu Pak Wawa 2024 menunggu. Sudah mendapat dukungan dari warga Luak 50 yang ada di Batam. Ya. Rini Jamba SMTV luar biasa mantap iyo. Makasih banyak. Zulhardi Junet, nah ada Junet tadi lah dibawa kasihku tapi lah dari pagi semengawal Pak Wawa aja. Dari pagi sampai siang ada Junet. Salah satu tokoh masyarakat asal Luak 50 yang punya potensi yang luar biasa juga. Betul. Beliau baru pindah tugas dari Bangka Belitung. Ya. Gonjong Limo hebat, yes. Itu motonya Gonjong Limo. Apa ketua motonya? Ikhlas berbuat Gonjong Limo hebat. Itu adalah salah satu moto Gonjong Limo. Ikhlas berbuat. Beko terakhir tagline kita itu. Yes. Sabalun Soro Minang TV-nya ya. Iya. Oke. Red Sky Analyzer Gonjong Limo mantap. Makasih. Pak host, Ines ingin memberikan ke Pak Dasaipul Ketum, ke Pak Wawa dan juga ke Pak Leo. Satu yang Ines danga tadi karena kami sempat berbincang-bincang Pak host dan Dusana Minang TV bahwa Ketum Gonjong Limo yang kini memang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya memang mamak bana gitu. Jadi rasanya pun nak pakai celana aku pun maduk beliau sagan gitu kan. Kalau kini restorasi. Jadi apapun yang penting bergerak. Nah, dua komitmen yang dipacik sama Ketua Gonjong Limo apa tadi? Jujur dan disiplin. Nah, dua yang harus itu jujur, tapi jujurnya dengan konsep yang sangat luas ya. Kemudian dukungan dari Pak Wawa untuk Gonjong Limo tadi itu luar biasa sekali. Beliau memberikan, kalau Iris tahunya dari Batam melihat bahwa seorang Erwin Yunas itu ide-idenya luar biasa Pak. Jadi kami dari Siko menjadi memantau begitu dengan prestasi-prestasi gitu kan luar biasa sekali gitu perubahan untuk Kota Payakumbuh. Karena setiap yang Bapak lakukan itu merakyat sekali gitu. Yang Ida Calia itu turun ke lapangan, orang penjual goreng pun diendoskan, jual bakwan gitu Pak. Jadi memang beliau luar biasa gitu. Jadi kembalinya setelah mengendoskan jual bakwan, jangan lupa bayar pajak, nak Bu, gitu kan. Nah, itu kan caranya itu. Habis gitu angkat setinggi-tingginya gitu kan. Nah, kita kembalikan, jangan lupa bayar pajak Bu. Jadi adalah diendorkan deh Pak Wawa kan mungkin tidak bayar pajak dong gitu kan. Nah, itu salah satu trik gitu. Betul. Berarti kan strategi ya. Ide yang sangat luar biasa gitu. Kecil tapi punya makna yang sangat luar biasa. Kecil tapi punya makna sekali gitu. Nah, kemudian untuk Pak Leo, sebenarnya Pak Leo ini asal asetnya Luak 50 Pak host. Beliau sangat luar biasa, tetapi beliau selalu bermain di belakang layar. Sampai dari Surabaya, di Mas Surabaya apa kok. Padahal awak setiap turun ke jalan tuh Pak Leo tolong sure keluhan sure untuk izin ke jalan. Beliau sekretaris dinas sosial kini. Itu selalu berhubungan, tetapi beliau selalu bermainnya di belakang layar. Sementara beliau sendiri punya potensi yang sangat luar biasa gitu. Nah, jadi Pak host ini cuman bisa bilang bangga menjadi warga Luak 50. Masya Allah. Oke, dun sana Soro Minang TV sadonya
Sebelum kayaknya banyak yang alun Budes Bacol itu. Banyak, tapi itu pukul terakhir lah ya, terakhir sebelum kita tutup. nih, sampai lepai bagi artis dari Jakarta. Iya, banyak. Pak Sekjen kan ada komen tuh Agus Bendri. Supo tadi. Ya. Penanggung jawab dari SNTV tadi juga berkomentar, tapi dia yang hilang katanya bahwa beliau ingin sekali bertemu, tapi karena ada sesuatu gitu. Jadi kami punya Pak Ilyas Karta ya. Ilyas Karta, Ya. penanggung jawab SNTV ya, beliau yang punya ide yang sangat cemerlang membangun SNTV ini, Pak. Beliau ingin sekali, tapi karena kondisi, titip salam untuk Pak. Pak Wawa, dalam 2 hari Pak Wawa di Batam, Basuwo dan pertama di hari pertama dengan seluruh masyarakat Batam yang berasal dari Payakumbuh ataupun 50 kota atau Luak 50 kota namanya Pak. Jadi kalau Luak 50 kota Luak 50. Luak 50 berarti lah termasuk Payakumbuh Jo kabupaten kan begitu ya. Nah, Luak 50. Perasaan Pak Wawa terhadap apa yang Pak Wawa temui dalam 1 hari patang, Basuwo dan bersilaturahmi jo warga Batam asal Luak 50, apa yang ada dalam hati Pak Wawa gini? Mungkin kalau sebuah kerinduan yang lama dirasakan di sana gitu. Setelah pandemi yang kita sadari itu memukul perekonomian, dan teruslah ditetapkan pengurus tahun lalu untuk Gonjong Limo, dan baru bisa dilantik. Nah, ini sebuah silaturahmi yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Ya, petang itu panitia sudah melaksanakan acara itu luar biasa. Kita bilang itu sukses. Ya Ketua, selamat. Sangat Ketua. Sangat sukses. Nah, itu menjadi sebuah petanda bahwa semangat untuk ingin bersama, maju bersama itu ada. Nah, itu kita cari, dan momentum itu harus kita jago. Semangat itu harusnya jago. Kenapa? Karena organisasi sosial itu ya sama itu. Ketika dialik rami, ketika di bekerja kurang. Besok kalau nan rami ndak bekerja, ketua turun nilai. Kerja enggak? Iya. Enggak ada masalah deh, masalah. Itulah kerja ketua lama kan? Dikaruh dulu ya. Jadi orang Minang ikut perlu juga digerakkan sedikit. Betul. Ya, supaya kita sadar. Dia gitu turbo segini gitu harus bersikap untuk sama-sama membangun. Dan petang tuh acaranya silaturahminya lebih lama daripada acaranya. Itu yang kita rasakan ya. Bantu dan sana kita basobo ya. Lebih banyak foto-fotonya kan? Medsos itu seputaran Gonjong Limo. Sedikit sekedar sawat tambahan. Terus yang ada jaso-jaso jaso-jaso seperti Sanggar Permata Budaya, orang Payakumbuh juga, MC dia bayar? Enggak bayar kan? semua Payakumbuh. Oh, enggak boleh dibayar. Berarti sumbangan ya, kontribusi dalam bentuk MC kan begitu ya? Kalau mau ikhlas berbuat Gonjong Limo. Ya, itu perlu mungkin Pak Wawa juga tanpa sadar sebenarnya SDM Gonjong Limo, warga Batam asal Gonjong Limo di Batam gue luar biasa. Sangat luar biasa. Betul. Ya, itu ada energi yang memang harus kita kumpulkan. Tinggal kampuangan. Jadi kita kelola nanti SD Gonjong Limo dengan sistem. Nah, disitulah nanti insya Allah kita akan buat begitu platform untuk saling berkomunikasi. Warga saling berkomunikasi dan kita tunjukkan di situ bahwa orang Minang tuh lah cukup untuk mengelola. Itu. Sedikit. Hari kedua di Batam kegiatan Pak Wawa apa? Hari kedua kami sampaikan Pak Ketua tadi kita berdiskusi dari pagi sampai sore. Kemudian kita juga berkunjung salah satu usaha orang awak luar biasa, itu sebuah pabrikasi alat-alat berat di kawasan Batu Haji ya. Tanjung Uncang ya paling ya. Lancang Kuning sukses. LKS. Iya, Lancang Kuning sukses. Itu orang Payakumbuh lulusan STM ya, sangkatan ya di atas sedikit ya. Di bawah malah di bawah. Nah, itu
supplier besarnya Caterpillar. Nah, iya, itu iya, luar iya, biasa mempekerjakan banyak orang, Ya. ya kan. Kemudian juga di Max Power. Nah, itu adalah energi yang luar biasa untuk kita. Nah, Baik yang di yang di Gonjong Limo Siko maupun di Kampung. iya. Ya. Nah, itulah energi yang harus kita komunikasi. Itu kan baru sedikit. Ya. Di Pemda juga banyak. Ini Iya. Pak Leo salah satunya. Luar biasa. Kalau itu Enak. tidak usah sabuk lah. Apa BBN, Iya, ya kan? BBN, ya kan? Ada. Ya. Nah, jadi kalau mungkin kita butuh lah pengendali ya untuk bisa mengajak energi itu bergerak. Nah, Itulah seorang Saiful Badri Sofyan. betul. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya. Terasa sangat singkat waktu kita berada di lobi Harmony One. Dari pukul 8.05 balik. Kini jam berapa, Des? 9.5 balik. 9.5 balik ya. Oke. Jadi pas 1 jam tidak terasa cukup banyak yang ada di kepala host termasuk di perasaan Bu Des karena sebagai host Soro Minang TV dan juga sebagai warga Batam asal Payakumbuh tentu banyak yang kita tanya Nena. Tapi insya Allah mungkin di lain waktu jika ada kesempatan kita akan bersilaturahmi lagi dengan Pak Leo, Pak Wawa dan Pak Saiful Badri Sofyan. Terakhir sebelum kita tutup Bu Des, mungkin kita singgung balik di sana kayaknya masih banyak Sebenarnya semakin malam semakin rame. Iya, jadi beko ibu hati di sana sudah enggak nonton nyelai. Siapa Bu Des? Lepai ya, salah satu artis Minang ya dari luar biasa ya. Salam santun Gonjong Limo. Terima kasih Bang Lepai. Muhammad Eko, salam untuk Ketum baru Gonjong Limo Pak Saiful. Terima kasih, salam kembali. Rida Yoserizal, sukses untuk Wawako Payakumbuh. Terima kasih. Amin. Rida Yoserizal. Lepai, alhamdulillah menonton tokoh-tokoh hebat kita. Sangat bangga dan salut untuk Gonjong Limo. Kita ingin melihat kesenian tradisi 50 kota yang asli itu di Kota Batam selanjutnya. Wow, tantangan nih untuk Permata Budaya. Iya, betul. Apalagi Basi Jobang atau etnik musik yang lainnya. Terima kasih. Oke, Bang Lepai, ditunggu kolaborasinya juga nanti dengan Permata Budaya. Soro Minang TV. Terima kasih Bang Lepai, kebanggaan bagi kami Lepai berkomentar. Iya, Bang Lepai besok kita podcast kalau Bang Lepai ke Batam, ya. Kita tunggu di Batam. Ya. Masih ada Pak host yang belum dibacakan? Yunaldi Sidi Bandaro teh kasih. Oh, nggak masuk sama Des. Nggak masuk ya? Oke. Yang apa? Biar Wawa baca mana yang nampak Ibu Des ya. Pakai kacamata tuh loh. Oke. Di sana Soro Minang TV. Yo Pak Pimret lain yo kan nyingnya kau bawa kacamata aja lah bawa. Mau tahu tak sasak Pak Pimret dah. Dari Yandri Putra Sultan Bagindo luar biasa Soro Minang TV suara orang awak mau kasih banyak. Terus Yandri Putra Sultan Bagindo yo balik sehat selalu Pak Wawa 2024 Payakumbuh menunggu. Harapan dari masyarakat ya. Oke, hari ini Jambak Zuenli, Yunaldi Siti Bandaro nonton Yunaldi. Ikhlas berbuat Gonjong Limo hebat. Mantap Soro Minang TV. Dari Yunaldo Tekasi, owner Tekasi. Sukses selalu. Sukses selalu oleh Payalah. Oke. Terakhir. Chan Wesni. Maju terus Payakumbuh di Batam. Yes. Oh, yes. Oke. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya. Tentu Pak Host, enggak bisa ditambah gak waktu dah. Tambah honornya. Karena begitu banyaknya rasanya 1 jam itu belum puas. Puas ya. Tapi insya Allah karena memang ketidakpuasan itulah yang membuat kita harus selalu mencari berbuat untuk lebih baik. Kan begitu Pak Wawa ya. Kalau kita tuntaskan hari ko besok kita naik duit lagi kan begitu ya kan. Oke. Iya, dan juga Pak sebenarnya kita mengundang tadi malam ya Pak Ketum ya. Tadi malam harusnya kita dengan Pak Bupati, dengan artis juga, tetapi karena sesuatu hal informasi yang lambat jadi udah pada istirahat gitu kan. Makanya di sana Soro Minang TV sadonya cukup sebuah ekspektasi yang luar biasa dari kami Soro Minang TV untuk Gonjong Limo yang telah membantu dan mensupport Soro Minang TV, khususnya pribadinya Pak Saiful Badri,
yang selalu mensupport kami dan setiap apapun yang akan dia lakukan, beliau selalu minta Suara Minang TV untuk terlibat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Saiful yang telah menjembatani kami untuk bisa berbicara dan berbincang-bincang sejenak dengan seorang anak muda. Kalau boleh saya katakan seorang anak muda yang cukup potensial sebagai wakil wali kota Payakumbuh dan insyaallah menjadi wali kota Payakumbuh periode 2002 sampai 2029. Oke, Dusana Suara Minang TV sadonyo, terima kasih banyak Dusana yang telah memberikan. Berarti kalau besok 2020 sampai kita diundang SNTV ke Payakumbuh. Kita podcast langsung di Payakumbuh ya. Oke. Dusana Suara Minang TV sadonyo, terima kasih kepada Dusana yang telah benar-benar luar biasa selalu mendampingi dan mensupport kami Suara Minang TV dari Hotel Harmony One lobby ya. Dari lobby Hotel Harmony One kami saya Safril Yubahar bersama Desmanis, tamu kehormatan kita Pak Leo Putra, Wakil Wali Kota Payakumbuh Bapak Herwin Yunas dan Ketua Gonjong Limo Kota Batam Bapak Saiful Badri Sofyan. Mohon maaf dari awal sampai akhir jika ada kesalahan kami, Ambo dengan Bu Des dan all kru Suara Minang TV tentu minta maaf ke kita segadang-gadangnya. Tagline Gonjong Limo dulu. Apa tagline Gonjong Limo? Ikhlas berbuat. Oke. Sebelum kita tutup dengan dua tagline untuk Gonjong Limo. Ikhlas berbuat, Gonjong Limo hebat. Oke. Dusana Suara Minang TV dari kami all kru Suara Minang TV mengucapkan terima kasih banyak kepada Dusana sadonyo, kepada manajemen Harmony One. Kami ucapkan juga terima kasih yang telah memberikan fasilitas lobby untuk bisa dipakai berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Terakhir Suara Minang TV, suara orang awak. Oke. Endas dulu sebelum itu.